Baiklah, di sini sudah ada soalnya. Buatlah flowchart dan coding program untuk mencari pangkat suatu bilangan. Contoh input bilangan sama dengan 2, pangkatnya 3, output hasilnya 8. Nah, untuk deskripsi programnya, kita buat deskripsi programnya terlebih dahulu. Pertama itu mulai. Kedua, langkah kedua, pesan tempat untuk variabel bilangan, pangkat, dan hasilnya nanti, serta I dengan tipe data integer. I ini untuk perulangannya. Kemudian input bilangan, input pangkat. Nah, di sini pengguna akan diminta menginput bilangan dan pangkat dimasukkan. Selanjutnya, langkah keempat, inisialisasikan hasil diisi dengan 1. Untuk ini perulangan, untuk I sama dengan 0 selama kondisi I lebih kecil dari pangkat ya. Lebih kecil dari pangkat, maka operasikan hasil diisi dengan hasil dikali bilangan. Nah, di sini masuk I++. I-nya diisi dengan I tambah 1. Misal kita buat bilangannya itu 2, pangkatnya itu 3. Nah, kita cek apakah I-nya dimulai dari 1 ya. I kurang dari pangkat, apakah 0 kurang dari 3? Ya, maka hasilnya itu hasil dikali bilangan. Nah, hasilnya tadi diinisialisasikan 1 dikali bilangan yang kita masukkan tadi 2, 1 dikali 2 sama dengan 2. Masuk ke I++, I-nya kan tadi 0. Nah, ditambah 1 sama dengan 1. Cek apakah 1 kurang dari 3, masuk lagi ke perulangan. Ya, maka hasil yang tadi, ini hasil 2 dikali bilangannya 2 dikali 2 sama dengan 4. Masuk ke I++, I-nya tadi 1, ditambah 1, sekarang I-nya 2. Lalu cek apakah 2 kurang dari 3, benar. Maka hasilnya itu sama dengan hasil yang tadi itu 4 dikali bilangan 2, 4 kali 2, 8. Maka sama dengan 8. Masuk ke I++, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Cek apakah 3 kurang dari 3, salah, sehingga keluar dari perulangan. Kemudian langkah ke-6, cetak hasilnya. Ke-7, selesai. Untuk pseudocode-nya ini deklarasikan variabelnya bilangan, pangkat, hasil, I dengan tipe data integer. Lalu mulai, begin, baca bilangan, ini baca variabel, kemudian cetak ke layar, masukkan bilangan. Baca variabel pangkat, kemudian cetak ke layar, masukkan pangkat. Selanjutnya hasil diinisialisasikan dengan 1, hasil diisi dengan 1. Masuk ke perulangan, untuk I sama dengan 0, itu pangkat sampai pangkat. Maka then hasil diisi dengan hasil dikali bilangan. Selanjutnya masuk ke I++. I diisi dengan I plus 1. Ini untuk menutup perulangan N, semikolon, kemudian cetak hasil dari ini bilangan yang dimasukkan, hasil dari pangkat, hasil dari bilangan, pangkat yang dimasukkan adalah muncul hasilnya. Kemudian N, akhiri pseudocode program. Untuk flowchartnya ini start dengan bentuk oval, kemudian ini input bilangan, input variabel, bilangan, pangkat, lalu inisialisasikan itu dengan bentuk persegi panjang, hasil diisi dengan 1, masuk ke perulangan, ini bentuknya I sama dengan 0, ini dimulai dari 0 sampai pangkat. Ini untuk pangkat ini bisa diganti juga dengan N, tapi ini pangkat aja. Jika dia benar, maka hasil diisi dengan hasil dikali bilangan. Masuk ke I++, lalu ke perulangan. Ini akan berulang sampai kondisi masih terpenuhi.
Nah, jika dia sudah tidak terpenuhi, false, maka dia akan mencetak hasil lalu N. Langsung saja untuk programnya. Nah, kita dari sini masukkan file headernya. Include iStream. Fungsi dari file header ini untuk memungkinkan kita menggunakan fungsi atau kode-kode yang ada di dalamnya, yaitu berupa cin, cout, dan ndl. Lalu using namespace std. Nah, kenapa kita butuh using namespace std ini? Supaya nanti di dalam program kita tidak perlu lagi menuliskan std di setiap di depan setiap kode seperti cin, cout, dan yang lainnya. Jadi kita cukup menuliskan di sini sekali saja. Lalu inmin sebagai fungsi utamanya. Nah, ini buka kurung, lalu buka kurung perawal sebagai begin, kemudian tutup kurung perawalnya untuk mengakhiri programnya. Di sini kita masukkan variabelnya, deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Tadi variabelnya ada bilangan, pangkat, hasil di semikolon. Lalu tampilkan pesan ke layar, masukkan bilangan, masukkan bilangan, baca ini variabelnya bilangan. Selanjutnya cetak ke layar pesan, masukkan pangkat, masukkan pangkat. Nah, ini membaca variabelnya yaitu pangkat. Itu gunanya untuk nanti untuk meminta masukkan bilangan dan masukkan pangkat ke pengguna. Selanjutnya kita inisialisasikan hasil sama dengan 1, lalu masuk ke perulangan for. Jika untuk i sama dengan 0, selama i kurang dari pangkat, di sini akan i plus plus. Nah, untuk i sama dengan 0, selama i kurang dari pangkat, maka lakukan operasi hasil sama dengan hasil dikali pangkat, hasil dikali bilangan. Nah, selanjutnya masuk ke i plus plus. Nah, ini akan berjalan teruslah perulangannya sampai kondisi masih terpenuhi. Jika misal i-nya sudah 4, pangkatnya 3, 4 kurang dari 3, maka perulangannya akan berakhir atau keluar dari perulangan. Selanjutnya di sini tuh ada buka kurung untuk berguna untuk untuk hasil ini tuh bagian dari for. Selanjutnya cetak hasil, cout, hasil dari hasil
dari bilangan. Pangkat itu baca variabel pangkat, kemudian adalah ini hasil, membaca variabel hasil, lalu NDL sebagai enternya, tutup. Langsung saja gitaran ya, gitaran. Nah, masukkan bilangan, misal kita masukkan 2, pangkatnya 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Kita tambahin spasi. Di sini spasi, sini spasi. Oke. 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.